Dan hal itu sudah dikatakan, lalu diperintahkan agar wajahnya diseret hingga dilemparkan ke neraka. Jadi sudah tinggalkan keluarganya di dunia, perang, bisa anggota tubuhnya banyak lukanya, hanya karena satu, riya, untuk dibilang perkasa, bukan mengejar surga, lempar ke neraka, sia-sia amalnya. Ya, makanya tidak boleh sama sekali. Ini kita harus perangi benar nih. Kesyirikan, kemaksiatan, masuk dalamnya masalah riya ini nggak boleh ada. Dalam kamus kita ini harus diperangi. Di benak kita ini harus itu diperangi. Nggak boleh. Tetapi makna yang diambil dari hadis adalah di akhirat saking besarnya haknya orang yang kita zalimi tidak sempat minta maaf di dunia, itu sudah cukup menghabiskan pahala kita yang 70 tahun atau 50 tahun itu. Padahal sebenarnya perbuatan itu mungkin cuma sekian menit saja. Dan sudah tahu belum? Ini sudah tahu belum? Jadi gosip aja yang kerjanya tiap hari. Mau cari tentang keadaan orang. Teman-teman kalau dengar sesuatu ghibah tentang orang, tutup kupingnya, tinggalkan. Ya. Sampai Allah SWT menyuruh Nabi Muhammad SAW kalau ada majlis orang yang bicara buruk, Nabi SAW disuruh berdiri. Tinggalkan. Kata Allah, hatta yakhudu fi hadithin ghairi. Sampai mereka mengubah pembicaraan. Kalau tidak, jangan duduk sama mereka. Dan pada pagi ini semoga Allah berkahi, lanjutannya adalah hadis setelahnya yang disebutkan dalam Sahih Bukhari nomor 6204. Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yudrabul jisru ala jahannam fa'akunu awwala man yujiz wa da'watur rusuli yawma idzin Allahumma sallim sallim wa bihi kalalibu mithlu syauki sa'dani takhtafun nasa bi'amalihim faminhumul bubaku bi'amali wa minhumul mukhardalu thumma yanju thumma hatta idha faragallahu minal qada'i bainal ibad wa arada an yukhrija minan nari man arada an yarhama mimman kana yashhadu an la ilaha illallah amara al malaikata an yukhrijuhum فيعرفونهم بعلامات آثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود فيخرجونهم قد امتهشوا فيصب عليهم من ماء ويقال له ماء الحياة فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. Artinya dibentangkan nanti pada hari kiamat jembatan di atas neraka jahanam yang biasa kita bilang dengan sirat. Sedangkan kata Nabi SAW, akulah orang pertama yang akan melewatinya. Doa para rasul pada saat itu, setelah Nabi SAW lewat, para rasul juga lewat di atas sirat. Kemudian doa-doa mereka semua, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah, masing-masing mendoakan kaumnya. Di sana terdapat kait atau duri yang tajam seperti duri pohon as-sa'dan. Dan ini sudah pernah kita jelaskan pada saat membedah kitab Rasulullah SAW bercerita tentang surga dan neraka. Disebutkan duri sa'dan adalah duri yang sangat tajam dan semua sisinya tajam. Ya. Dan tidak ada sisi bengkoknya. Semuanya tajam, itu akan keluar di sirat. Kemudian orang-orang akan melewati dan berusaha untuk tidak kena dengan duri tersebut. Di sana terdapat kait atau duri seperti duri pohon sa'dan yang menyambar manusia sesuai dengan amal perbuatannya. Jadi tidak bisa kita luput. Andai saja amalnya buruk, maka dia akan kena duri tersebut dan bisa masuk ke dalam neraka. Wa na'udzubillah. Ada yang binasa oleh amalnya, karena amalnya sedikit maka masuk neraka dulu, amal baiknya dan dosanya lebih banyak. Serta ada yang tubuhnya teriris-iris dan terlempar, namun kemudian selamat. Artinya ada orang yang amalnya tidak banyak, tapi dia masih bisa selamat. Di dalam riwayat lain dikatakan oleh Nabi SAW, sesungguhnya amal-amal manusia akan mendorong mereka melewati sirat. Ada yang golongan pertama melewati seperti kuda atau seperti kilat. Dan wajah mereka seperti bulan purnama di malam Lailatul Qadar. Dan semoga insya Allah kita termasuk ini. Kemudian ada yang melewat keduanya seperti penunggang kuda yang cepat. Ada yang ketiga seperti berlari, ada yang seperti berjalan. Dan ada yang amalnya berkurang atau habis di tengah jalan. Maka dia pun merangkak dan akhirnya selamat. Tapi dia sempat terkoyak. Dikatakan jika Allah telah mengadili para hambanya, lalu ingin mengeluarkan dari neraka siapa saja yang dirahmatinya, N-nya besar kata ganti Allah, dari orang-orang yang dahulu bersaksi bahwasanya
tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah, maka dia pun memerintahkan para malaikat untuk mengeluarkan mereka. Para malaikat tersebut mengenali mereka dari tanda bekas sujud, sebagaimana Allah mengharamkan neraka untuk memakan tanda bekas sujud anak Adam. Para malaikat lalu mengeluarkan mereka dari dalam kondisi hangus terbakar. Selanjutnya mereka disiram dengan sejenis air yang disebut dengan air kehidupan. Mereka pun tumbuh seperti tumbuhnya biji di tepian saluran air. Dan ini sudah disebutkan tadi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini sudah pernah kita singgung ya pada saat membahas masalah neraka dan sirat. Intinya nanti pada saat orang melewati sirat tergantung amal dia. Amal dia di situ berpengaruh. Setelah ditimbang amal, kalau amal baiknya lebih banyak, ya kalaupun dia pernah buat dosa di dunia, dia sempat bertaubat, maka dia akan aman dan selamat. Ada yang tidak, memang masuk ke dalam neraka sesuai dengan kadar dosanya. Tetapi ada satu kata kunci rahasia juga yang sangat baik, dan ini berita gembira bagi orang-orang beriman, adalah siapa yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari la ilaha illallah, dia akan keluar dari neraka. Tetapi Allahu a'lam berapa lama dia disiksa terlebih dahulu. Karena satu hari di sisi Allah pada hari kiamat sama dengan 1000 tahun waktu kita di dunia. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, kekal ditilawakan oleh orang beriman. Yauma inda rabbika ka'alfi sanati mimma ta'uddun. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun waktu kalian di dunia. Artinya kalau setengah hari saja waktu akhirat kita disiksa, jadwalnya masuk ke neraka, naudzubillah, berarti sama dengan 500 tahun. Ya ini bukan hal yang ringan. Kita 1 jam saja digebukin sudah sakitnya luar biasa. Atau mungkin kita tertusuk beling sebentar, hitungan detik saja, atau kita keseleo sudah cukup sekian minggu sakit. Bagaimana kalau seandainya orang sekian ratus tahun disiksa dan tidak ada perbedaan antara pagi dan malam, 24 jam semuanya siksaan, dan tidak ada kematian, semuanya penuh dengan derita, ya. Itu abadi. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan bi'sal masir, seburuk-buruk tempat yang dituju, itu adalah neraka jahanam. Dan subhanallah, Allah masih memberikan kesempatan buat kita sebelum menuju ke sana. Seperti hadirnya Bapak Ibu pada pagi ini, saya pun hadir di sini tidak mungkin kecuali dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti Allah sedang ingin menyampaikan buat kita semua, terutama saya terlebih dahulu, kemudian Bapak Ibu sekalian, peringatan-peringatan yang baik ini. Saya tidak pernah menyusun kata-kata ini, dengan hikmah Allah keluar begitu saja. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ingin menyampaikan kepada kita, orang yang cerdas, sampai padanya penyampaian yang benar, maka dia menerima. Dan tidak usah lihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Kalau itu benar, ambillah. Majelis ilmu, fungsi utamanya mengubah kita dari orang bodoh menjadi pintar, orang tidak faham menjadi faham, orang yang tidak beriman menjadi beriman, dan seterusnya. Maka memang ada efek-efek yang harus kita bawa dari majelis ilmu itu, dan itu tujuan utamanya. Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang masuk neraka, naudzubillah, dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memerintahkan untuk dikeluarkan. Tapi sekali lagi tidak tahu kapan, berapa lama dia disiksa. Cuma memang tetap akan keluar. Lalu kemudian Allah dalam hadis ini dikatakan memerintahkan para malaikat untuk mengeluarkan dari mereka yang memiliki tanda sujud. Ya. Jadi ini khilaf dan terlalu masalah tanda sujud. Ada yang mengatakan di wajah, ada juga yang mengatakan seluruh anggota sujudnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, umirtu an asjuda li sab'ati a'dha. Aku diperintahkan sujud dengan 7 anggota tubuh. Ya. Wajah, masuk dalamnya dahi dan hidung. Kemudian kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua telapak kaki. Kalau seandainya ada orang pernah sujud walaupun sekali, dan dia mengucapkan la ilaha illallah, dan dia muslim, Muhammad Rasulullah, maka dia akan keluar dari api neraka. Dan tempat-tempat sujudnya ini tidak akan dibakar atau tidak akan terbakar dengan api neraka. Dikatakan karena Allah telah mengharamkan neraka untuk memakan tanda bekas sujud anak Adam. Para malaikat lalu mengeluarkan mereka dalam kondisi mereka hangus. Ya. Di dalam hadis yang lain kata Nabi SAW akan dikeluarkan dari neraka orang yang tidak tertinggal kecuali bagian kepalanya saja. Semuanya hangus, terbakar. Kemudian mereka akan disiramkan dengan sejenis air yang ada di depan surga yang bernama air kehidupan. Ini sudah pernah juga kita jelaskan dulu. Yaitu ada sungai yang Allah khususkan di depan surga khusus untuk memandikan orang-orang seperti ini. Nanti dalam hadis lain juga dikatakan ahli surga diperintahkan Allah untuk memercikan kepada mereka air sehingga mereka tumbuh seperti tumbuhnya rumput-rumput atau pohon-pohon yang lembut di saluran air. Tidakkah kalian lihat, kata Nabi SAW, warnanya hijau kekuning-kuningan dan masih lemas
begitulah keadaan mereka. Dan mereka akan diberikan julukan dalam sebuah riwayat jahannamiyun atau juhannamiyun, orang yang pernah lewat neraka. Dan Allah akan mengganti julukan itu setelahnya mengatakan mereka bukan juhannamiyun, bukan mantan neraka, tapi mereka adalah utaqaur rahman, orang yang telah diselamatkan oleh ar-Rahman. Ya. Baik, selanjutnya ada hadis yang lain riwayat Imam Muslim. Hadis ini disebutkan di nomor 1905 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, masih berhubungan dengan masalah hisab hari kiamat dan bagaimana sebagai seorang muslim, sebelum saya baca hadis ini teman-teman sekalian, jangan pernah mencampur baurkan antara keikhlasan dengan riya. Karena sehebat apapun Bapak Ibu mengerjakan sebuah ibadah, kalau dititikkan atau dikemas, dibungkus dengan riya, ingin dipuji oleh orang atau pamer, sia-sia semuanya. Sebanyak apapun harta, ya, sepanjang apapun waktu, ya, segala macam. Misalnya sholat malam semalam suntuk, harta semuanya dia punya miliaran dikeluarkan, ya, semua tidak ada gunanya. Bangun 1000 masjid, nggak akan berguna. Hanya satu masalahnya, riya, karena ingin dipamer dan pujian orang. Untuk menghilangkan riya ini, teman-teman, maka kata kuncinya adalah kita harus mengetahui ancaman riya itu sendiri. Karena saya sudah pernah bilang, kalau kita ingin rajin berbuat sebuah ibadah, kaidahnya apa? Baca keutamaannya, fadilahnya. Bapak Ibu ingin rajin sholat malam, baca keutamaan sholat malam. Ingin rajin masuk di majelis ilmu, baca keutamaan majelis ilmu. Apa saja ibadah yang Bapak Ibu mau kerjakan, handphone kita sekarang sudah menjadi perpustakaan berjalan. Tinggal ketik di Google keutamaan sholat malam, keutamaan bakti orang tua, keutamaan sedekah, keutamaan haji dan umrah, keutamaan jihad. Semuanya ada. Dan kalau kita mengerjakan satu perbuatan dosa, ataupun kita khawatir terjerumus padanya, maka baca ancamannya. Ancaman. Ketik saja di Google itu ancaman riba, ancaman zina, ancaman bohong. Masuk dalamnya, coba nanti baca banyak masalah ancaman riya. Ya. Atau berbuat ibadah untuk dipuji oleh makhluk. Yang kedua, agar kita selamat daripada riya ini, teman-teman sekalian, renungilah efek daripada riya itu. Apa yang kita dapatkan dari pujian orang? Kenyangkah perut kita? Bertambah besarkah badan kita? Bertambah suburkah rambut kita? Bertambahkah harta kita? Tidak ada sama sekali. Yang dikejar dari riya hanya ucapan lisan orang. Selalu saya ingatkan ini, hanya sepanjang lidahnya. Kamu hebat ya, kamu ahli ibadah, kamu bolak-balik haji dan umrah. Untuk apa? Para kaum salafus saleh merahasiakan ibadah mereka. Kecuali ibadah itu dasarnya memang diperintahkan Allah di depan orang. Seperti misalnya sholat berjamaah di masjid. Seperti misalnya ada orang miskin minta di pinggir jalan, kita nggak mungkin nggak kasih. Kalau kita nggak kasih berarti kita nggak sedekah. Kadang-kadang syaitan mengatakan nanti kamu riya. Ini harus dilawan. Kita harus lawan tepis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, karena kalau tidak kita tidak akan ibadah lagi. Karena banyak ibadah yang di depan orang seperti jihad, seperti sholat berjamaah, ngantar jenazah, ya, sholat gerhana, apa saja. Ya, kadang-kadang sedekah, apalah banyak sekali berhubungan dengan masalah itu. Ada juga ibadah yang memang terahasiakan, seperti sholat tahajud misalnya. Seperti kita lagi sedekah atau membantu seseorang tidak ada yang tahu, ya udah kita bantu. Maka sesuatu yang memang terahasiakan jangan pernah diceritakan orang. Sesuatu juga yang pernah kita kerjakan tidak usah diulang-ulangin. Saya pernah haji tahun sekian, saya pernah bangun masjid di tempat ini. Tidak ada gunanya. Apa manfaatnya kita ceritakan ke orang? Nggak perlu. Bahkan kalau perlu ada orang tanya, di sini ada masjid nggak ya? Oh, setahu saya ada. Padahal sebenarnya kita yang bangun masjid itu. Tidak perlu kita mengatakan saya. Bahasa saya, aku ini harus hati-hati. Peletakannya harus tepat. Karena kalau tidak masalah, membuka pintu riya, riya menghancurkan seluruh amal. Kita dengarkan baik-baik hadisnya. 3 orang yang paling pertama Allah hisab hari kiamat karena riya. Kita dengarkan teman-teman sekalian. Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, Inna awwalan nasi yuqda fihi yawmal qiyamati thalatha. Sesungguhnya manusia yang paling pertama kali diadili pada hari kiamat kelak adalah 3 golongan. Yang paling pertama dihisab oleh Allah dan masuk ke neraka. Yang pertama adalah rajulun istushhid fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha.
Faqala ma amilta fiha? Qala qataltu fika hatta qutiltu. Qala kadzabta walakin qatalta liyuqala huwa jari' wa qad qil thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Orang yang pertama dihisab oleh Allah adalah orang yang mati syahid. Sebelum saya lanjutkan teman-teman, mati syahid ini bukan hal yang ringan ya. Orang mati biasa aja kita masih diikuti dengan rasa takut. Mati syahid itu teman-teman menghadapi musuh, mungkin bisa terputus tangan dulu, mungkin bisa tercongkel mata dulu, mungkin bisa pecah kepala, mungkin terbakar kulitnya, mungkin apalah segala macam hal. Hamzah radhiyallahu anhu waktu mati syahid di Uhud itu dimutilasi, hidungnya dipotong, mukanya dicoret-coret, ya dadanya dibelah, jantungnya dicabut. Jadi bukan hal yang ringan, gitu kan? Jadi untuk mencapai mati syahid pun itu nggak gampang. Ya. Tetapi teman-teman sekalian, kalau ada yang Allah pilih, para ulama mengatakan orang yang mati syahid itu betul-betul orang yang Allah pilih dan dia betul-betul ikhlas. Tetapi ada orang, kata Nabi SAW mengatakan hari kiamat, dia mengira dirinya mati syahid karena terbunuh di medan perang, padahal sebenarnya dia tidak ikhlas. Perhatikan di sini dikatakan oleh Nabi, orang yang mati syahid maksudnya dianggap dirinya mati syahid. Walaupun dia berat, sudah punya perjuangan, tinggalkan keluarga, tinggalkan kerjaan, ya banyak luka di badannya, didatangkan ia dan diperlihatkan nikmat-nikmatnya. Lalu ia pun mengakuinya. Dalam riwayat yang dikatakan Allah memperlihatkan keperkasaannya. Maksudnya dijelaskan para ulama, bukan riwayat lainnya. Dijelaskan para ulama, Allah perlihatkan dia dengan jelas pada saat dia pakai baju perang, di atas kuda, di atas pesawat lah kalau sekarang, di atas tank. Kemudian badannya yang kekar pada saat dia belajar senjata segala macam, memukul musuh, ya membunuh musuh, itu semua diperlihatkan. Dan dia mengakuinya, oh ya benar, ini semua saya lakukan di waktu itu, di tempat itu. Selanjutnya Allah bertanya kepadanya, apa yang kamu perbuat dengan nikmat-nikmat itu? Kekuatan badanmu, keberanian yang kau miliki, senjata yang kau bisa kuasain, uang yang melimpah, kau apakan? Makanya menjawab, aku berperang di jalanmu hingga aku terbunuh. Maka Allah pun berseru pada saat itu, kamu berdusta, kamu berperang supaya dipuji. Dikatakan ia seorang pemberani, dan hal itu sudah dikatakan. Lalu diperintahkan agar wajahnya diseret hingga dilemparkan ke neraka. Jadi sudah tinggalkan keluarganya di dunia, perang, bisa anggota tubuhnya banyak lukanya, hanya karena satu, riya, untuk dibilang perkasa, bukan mengejar surga, lempar ke neraka. Sia-sia amalnya. Ya, makanya tidak boleh sama sekali. Ini kita harus perangi benar nih. Kesyirikan, kemaksiatan, masuk dalamnya masalah riya ini nggak boleh ada. Dalam kamus kita ini harus diperangi. Di benak kita ini harus itu diperangi. Nggak boleh ada. Nggak ada dendam, nggak ada benci, ya. Kecuali karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada kemaksiatan dan pelanggaran dan semua hidup kita ketaatan kepada Allah. Itu konsep harus. Nggak boleh toleransi dalam masalah ini sehingga syaitan tidak punya kesempatan untuk ya mengganggu kita. Teman-teman mudah terjerumus dalam dosa karena kita sendiri masih buka peluang itu. Jadi akhirnya syaitan punya kesempatan. Dia ini seperti orang yang sedang menawarkan sesuatu pada kita. Kalau orang menawarkan kita nggak pernah angkat teleponnya, kita nggak pernah respon, dia akan pergi sendiri. Tapi permasalahannya kadang-kadang kalau kita bertanya, memang berapa sih promonya, berapa sih harganya, apa yang saya dapatkan, maka orang akan tertarik untuk menawarkan. Kapan kita diajak negosiasi sama syaitan dan kita iyakan, maka kita akan terjerumus dalam masalah itu. Syaitan membisikkan yang paling pertama masalah riya. Itu yang paling pertama. Dibisikkan masalah riya. Itu yang paling pertama. Karena kalau riya berhasil, hancur dari awal amalnya. Tapi kalau riya tidak berhasil, barulah dia pindah, membuat manusia itu mengkhayal, mengurangi kualitas ibadahnya, ya, mengurangi kualitas ibadahnya dan seperti itulah. Ini sesuatu yang berat teman-teman kalau kita renungi ya. Ada orang yang sudah terbunuh mati syahid, dianggap diri mati syahid, ternyata sia-sia. Dan di sini Allah SWT sudah mengingatkan kita ya, kau berperang, kau dusta, kau berperang untuk dibilang kau ini adalah perkasa, prajurit yang hebat, gitu ya. Maka akhirnya sudah dikatakan, kata Allah SWT, sudah diucapkan itu. Oh itu prajurit hebat, prajurit berjasa, dia dulu bunuh musuh banyak, sudah diucapkan, tapi nggak ada gunanya. Yang kedua dikatakan, warajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها قال تعلمت فيك العلم وعلمته
wa qara'tu fika al-Qur'an faqala kadzabta walakin ta'allamta liyuqal huwa alim faqad qil wa qara'ta al-Qur'an liyuqalu atau liyuqala huwa qari' faqad qil thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Golongan kedua yang Allah subhanahu wa ta'ala hukum hari kiamat adalah orang yang mempelajari ilmu. Maksudnya adalah ilmu agama. Ya, ilmu agama. Jadi ini bukan orang-orang yang malas ibadah. Orang yang mempelajari ilmu lalu mengajarkannya, maksudnya belajar ilmu agama. Dia belajar ilmu agama, lalu dia mengajarkannya. Sudah mulai punya ilmu, dia buka majelis taklim dan membaca Al-Quran. Ini orang-orang yang luar biasa ini. Ya. Orang yang luar biasa belajar ilmu agama, mengajarkan dan baca Al-Quran. Ada banyak keutamaan teman-teman. Di antaranya hadis Nabi SAW yang sahih. Disebutkan dalam kitab Targhib Tarhib. Sahih Targhib Tarhib dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Dia belajar agama lalu dia mengajarkan kepada orang lain. Maka Allah memohon ampun untuknya, para malaikat dan seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di bumi, bahkan semut di lubangnya dan ikan-ikan, bahkan ikan paus ya, atau ikan besar di lautan pun memohon ampun kepada Allah untuknya. Jadi keutamanya banyak. Tetapi subhanallah, manfaatnya apa? Kalau orang lain ceritakan kita nggak masalah, kita malah dapat transfer pahala, gitu kan? Biarin aja dia cerita, nggak ada masalah. Orang itu gibah saya, orang itu fitnah, biarin aja, senyum, bagus, dapat pahala kok. Kalau kita bisa nasihatin, nasihatin. Kalau dia tidak mau dengar ya sudah gitu. Karena memang jelas-jelas seperti itu. Makanya saya pernah ceritakan Hasan Basri atau Abdullah bin Mubarak rahimahullah, salah satu ulama tabi'in, pernah digibah oleh seseorang. Dia kebetulan baru beli kurma dengan tangkainya. Ini biasanya cukup mahal harganya karena sama tangkai-tangkainya gitu. Maka dia bilang sama muridnya yang mendatangkan informasi itu, bawa ini ke rumah orang itu dan sampaikan pesan saya. Bilang, karena kau sudah berbagi pahalamu, maka aku berbagi kurma ini untukmu. Sekali-kali kamu meninggalkan sholat fardu atau 5 waktu secara sengaja, karena jaminan Allah akan terlepas darimu atau darinya. Kemudian yang keempat, janganlah sekali-kali kamu minum khamar. Khamar sudah pernah kita jelaskan, semua yang mengeluarkan akal dari jalur normalnya. Bukan tidak harus cairan ya. Banyak orang menganggap itu adalah minuman-minuman yang beralkohol saja. Tidak. Termasuk narkotika, khamar, walaupun serbuk ya,